Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen pengampu Ekonomi Kemiskinan, Rudi Masniadi SME. Hari ini kita akan mengupas konsep dasar ya berkaitan dengan kemiskinan. Ya, kita angkat tema kemiskinan dan pemerataan, konsep dasar dan ukuran. Pada kesempatan ini kita akan mengupas dua sisi yang berkaitan dengan konsep dasar dan ukuran kemiskinan itu, ya. Sisi yang pertama adalah kita akan mengupas definisi umum dan makna kemiskinan. Kemudian sisi yang kedua nanti kita akan mengupas klasifikasi dari kemiskinan itu. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama. Definisi umum dan makna kemiskinan. Nah, berbicara kemiskinan tentu sangat familiar ya di telinga kita. Berbicara kemiskinan sangat dekat dengan lingkungan kita ya, secara faktual dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana tetangga, saudara kita, teman kita atau bahkan siapapun yang berada dalam keadaan miskin, katakanlah demikian. Nah, namun kita harus menyamakan persepsi terkait dengan apa sih kemiskinan itu. Nah, beberapa pakar, beberapa ahli yang saya kutip ini ada 3 ya, yang mengantarkan kita nanti ke pemahaman apa sih kemiskinan itu. Yang pertama, berdasarkan Supriyatna 97 ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang bersangkutan. Nah, kemiskinan ini ditandai dengan rendahnya pendidikan, produktivitas kerja, rendahnya pendapatan, rendahnya kesehatan dan gizi, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Nah, ini menurut Supriyatna. Kemudian menurut Prof. Emil Salim, ya, kemiskinan itu dapat dilihat dari karakteristik penduduk ya, seperti tidak memiliki faktor produksi, ya, katakanlah modal, katakanlah SDM, kemudian skill dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tidak mempunyai kemungkinan memiliki atau punya aset produksi sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan rendah. Yang keempat, tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan tidak memadai. Nah, lebih lanjut, Booth dan Mikaeli mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mencakup aspek primer dan sekunder. Nah, aspek primer dan sekunder nanti kita akan bicara lebih jauh pada bagian selanjutnya. Nah, dari ketiga definisi ini, makna kemiskinan itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk menyimpulkan, ternyata kemiskinan itu identik dengan keterbelakangan, ya, kekurangan, ketiadaan, ketidakberdayaan, kesakitan, kebodohan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang bisa kita tangkap ketika mendengar kata kemiskinan berdasarkan 3 definisi ini. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan primer dan sekunder tadi, aspek primer dan sekunder tadi. Berbicara kemiskinan tentu identik dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, nah, kita ketahui bersama ya di pelajaran ekonomi ya waktu SMA bahwa kebutuhan hidup manusia itu ada 3, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer itu yang paling pokok, yang paling utama, yang tidak bisa tidak, ya, harus wajib didapatkan oleh manusia. Yang pertama itu pangan, ya. Pangan itu ya makanan, ya, kita makan 3 kali sehari dan seterusnya. Kemudian sandang, ya, sandang itu pakaian, ya. Kemudian papan, ya, papan itu perumahan. Jadi orang itu harus makan, harus punya pakaian, dan harus punya rumah. Ini bagian dari kebutuhan primer, ya. Nah, kebutuhan primer ini yang dijadikan standar kemiskinan itu. Ya, nanti kita bicara lebih jauh berkaitan dengan standar kemiskinan. Nah, kebutuhan sekunder, ya, ini kebutuhan pendukung dari kebutuhan primer. Setelah terpenuhinya kebutuhan primer, baru kita bisa lirik kebutuhan sekunder. Apa sih yang termasuk kebutuhan sekunder? Ya, di situ ada transportasi, kemudian ada rekreasi, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan sekunder. Ingat bahwa kebutuhan sekunder, ya, itu adalah penyokong dari kebutuhan primer.
Nah, baru kemudian yang terakhir, ya, kebutuhan tersier namanya. Ya. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Jadi orang itu sudah selesai dengan kebutuhan pokoknya, ya, sandang pangan papannya. Kemudian orang itu sudah selesai dengan kebutuhan sekundernya, ya, baru bisa dia melirik ke kebutuhan tersier. Nah, ini contohnya misalnya adanya hasrat untuk memiliki barang-barang mewah misalnya, atau hal-hal yang sifatnya prestisius. Contoh misalnya ada orang yang mau membeli lukisan harganya sampai miliaran misalnya begitu, hanya untuk dipajang di rumahnya, ya. Nah, itu untuk bagian dari prestisius atau gengsi, ya. Nah, ini orang ini sudah berada pada level terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, dan dia sudah mulai memikirkan kebutuhan tersier, ya, kebutuhan untuk pengakuan harga dirinya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan hidup. Nah, sekali lagi ingat bahwa, ya, kebutuhan yang dijadikan standar kemiskinan, ya, itu adalah kebutuhan primer. Pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke klasifikasi kemiskinan. Dalam klasifikasi kemiskinan ini nanti kita akan diantarkan pada pemahaman bahwa ternyata kemiskinan itu sangat variatif, ya. Dan ternyata kemiskinan itu juga kita bisa perluas maknanya. Nah, pertama, klasifikasi kemiskinan ini ada kemiskinan berdasarkan jenis, ya. Kemiskinan berdasarkan jenis ini dibagi dua. Ada kemiskinan absolut dan ada kemiskinan relatif. Kita akan kupas satu-satu. Kemiskinan absolut ini kemiskinan, ya, yang berdasarkan standar atau garis kemiskinan yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Ya, contoh misalnya di Indonesia itu ada lembaga namanya Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS. Jadi ada beberapa standar penetapan garis kemiskinan itu. Ketika dia berada di bawah standar itu kehidupannya orang tersebut, maka dia dikatakan miskin. Tapi ketika di atas garis standar itu, maka dia dikatakan tidak miskin. Nah, misalnya contoh BPS menetapkan untuk standar pengeluaran seseorang untuk dikatakan sebagai garis kemiskinan itu pengeluarannya jumlahnya adalah Rp425.250 per bulan. Jadi ketika orang itu pengeluarannya di bawah angka ini, maka dia masuk dalam kategori miskin. Tapi ketika pengeluarannya di atas angka ini, maka dia termasuk dalam kategori bukan kaya, tapi dia tidak miskin. Nah, World Bank juga menetapkan itu, ya, standar, ya, untuk standar kemiskinan, ya. Cuman World Bank lebih tinggi standarnya, dia menetapkan pengeluaran itu sebesar $2 per hari, ya. Ya, kalau dikonversi ke rupiah, katakanlah kursnya, kita ambil kasar 15.000, berarti 30.000 per hari pengeluaran itu. Kalau untuk sebulan berarti kali dikali 30 berarti ada 900.000 per hari, per bulan, ya. Itu menjadi garis kemiskinan. Ya, ketika orang itu pengeluarannya di bawah 900.000, ya menurut World Bank dia miskin, tapi ketika pengeluarannya di atas 900.000, menurut World Bank dia tidak miskin. Nah, ini contoh kemiskinan absolut, ya, atau kemiskinan mutlak, ya. Jadi sekali lagi kemiskinan mutlak ini adalah kemiskinan yang berdasarkan standar atau garis kemiskinan tertentu. Nah, ini contoh saya ambil salah satu variabel, yaitu variabel pengeluaran. Ada berdasarkan versi BPS, ada berdasarkan versi World Bank. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kemiskinan relatif, ya. Kemiskinan relatif ini, ya, adalah kemiskinan yang bersifat komparatif, ya. Jadi kemiskinan yang membandingkan pendapatan seseorang dengan orang lain, ya. Contoh misalnya pendapatan saya sebagai dosen itu sebesar 3 juta misalnya. Nah, kan 3 juta itu sudah berada di atas garis kemiskinan berdasarkan BPS maupun World Bank, ya. 3 juta itu sangat jauh, ya, dari BPS maupun standar World Bank. Namun demikian, ketika orang itu membandingkan pendapatannya dengan orang lain yang katakanlah si B misalnya pendapatannya 7 juta, nah maka saya merasa wajar kalau saya merasa lebih miskin dari orang itu. Karena rentang beda pendapatan itu cukup jauh. Saya 3 juta, dia dapat 7 juta. Nah, itu yang dinamakan dengan kemiskinan relatif, ya. Ini ya kemiskinan yang sulit diraba, ya, sulit diukur, ya, karena ini berdasarkan, katakanlah dalam tanda kutip, berdasarkan perasaan.
ya. Nah, inilah kemiskinan berdasarkan jenis itu. Nah, selanjutnya ada kemiskinan berdasarkan sebab terjadi, ya. Yang pertama ada kemiskinan alamiah, ya. Nah, kemiskinan ini adalah kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor alam, ya. Dia terjadi secara alamiah. Ya, contoh kemiskinan suatu daerah atau suatu negara yang terjadi karena bencana alam. Contoh misalnya Aceh yang terkena bencana tsunami misalnya, atau beberapa wilayah timur Indonesia yang terkena bencana kekeringan sehingga tidak bisa tumbuh tanaman di daerahnya misalnya, yang menyebabkan daerah-daerah itu miskin ya karena faktor alam. Dan ditambah juga dengan bencana peperangan. Ya, kita ambil contoh misalnya Jepang ya. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Nah, waktu itu Jepang luluh lantah dan mereka berada dalam keadaan miskin. Nah, ini kemiskinan alamiah. Kemudian yang kedua ada namanya kemiskinan kultural. Ya, jadi ada kemiskinan faktor karena faktor budaya. Nah, jadi misalnya kemiskinan ini terjadi karena ada suatu daerah atau suatu komunitas misalnya yang mempertahankan tradisinya ya, yang membuat mereka miskin. Contoh misalnya ini contoh ya, beberapa daerah di Indonesia yang sangat tertutup dengan globalisasi, dengan kemajuan teknologi ya. Jadi mereka tinggal di hutan belantara, kemudian kehidupannya sangat tradisional, kita bisa melihat kehidupan yang sangat primitif ya, mereka bajunya bagaimana, keadaan rumah, bentuk rumahnya bagaimana, yang secara kasat mata kita melihat mereka berada dalam keadaan terbelakang ya, katakanlah mereka berada dalam keadaan miskin ya, karena mereka tertutup dengan kemajuan informasi, kemajuan teknologi dan seterusnya. Itu yang membuat mereka terjebak dalam kemiskinan itu. Nah, ini kemiskinan kultural namanya, ini karena faktor budaya. Kemudian yang ketiga itu kemiskinan struktural. Nah, ini kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah, jadi pemerintah itu katakanlah salah menerapkan kebijakan yang kemudian membuat atau memiskinkan rakyatnya. Ya, contoh misalnya di zaman Orde Baru misalnya, ketimpangan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur ya. Indonesia bagian barat bermaju dengan cepatnya ya, karena kita kebijakannya waktu itu sentralistik ya, terpusat ya. Jakarta jadi ibu kota, kemudian Pulau Jawa jadi pusat pertumbuhan, sehingga pembangunan itu tidak merata. Semakin ke timur pembangunan semakin timpang, sehingga penduduk atau masyarakat Indonesia di bagian timur rata-rata berada dalam keadaan tertinggal ya, atau dalam tanda kutip berada dalam keadaan miskin. Nah, ini contoh kemiskinan struktural ya, yang disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah. Nah, saya rasa ini ya untuk materi kita hari ini, dan saya tekankan bahwa melalui media ini tentu tidak cukup ya, sangat impossible kalau misalnya kita bisa mengupas lebih dalam ya, karena keterbatasan waktu ya. Dan saya rekomendasikan Anda banyak membaca buku di rumah ya, belajar sendiri dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Baik, akhir kata saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Materi lebih lengkap dan tugas nanti saya akan posting di grup WA kelas. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.